Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ikhlasi fil amali wal ibadah. Wa ja'alal islam sabilan najah liman kana yarjullaha ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Bunanul Islam TV rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai manusia punya tugas, yakni untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah terkait dengan pelaksanaannya, ada di antaranya yang membutuhkan sarana yang disebut dengan masjid. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid dinyatakan bukan hanya dalam bentuk bangunan, tapi bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni al-ardu kulluha masjid. Wah, bumi seluruhnya adalah sebagai tempat sujud. Ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan kami sekalian tempat sujud, yakni bumi sebagai tempat sujud dan tempat untuk bersuci. Sahabat Bunanul Islam TV rahimakumullah, berbicara masjid yang mempunyai peran, yakni sebagai pusat dakwah dan peradaban, berarti harus kita tinjau masjid itu sendiri di dalam ataupun yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harus ditinjau juga di zaman milenial seperti sekarang ini. Masjid harus kita perhatikan dan kita lihat dari aspek yang pertama, yakni dari aspek hisiyah, yakni aspek bangunan. Dari aspek bangunan, ketika berbicara di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang tidak semegah seperti yang ada pada saat sekarang. Kalau kita perhatikan apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama ia dirikan adalah masjid. Kenapa tidak mendirikan benteng pertahanan? Padahal kehadiran beliau berada di kota Madinah ini adalah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir ketika mengejar kepada Muhammad dan umatnya sampai-sampai hijrah ke kota Madinah. Kalau kita perhatikan, benteng adalah sebagai tempat untuk berjaga-jaga. Padahal ia dikejar oleh musuh. Tapi justru kenapa yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Bahkan fakta yang kedua, masjid dijadikan sebagai tapal batas antara negara yang ia duduki dan negara-negara yang lainnya. Nah, sehingga dari aspek bangunan, ketika zaman Rasulullah SAW dengan zaman kita di zaman modern yang saat ini tentunya jauh berbeda kalau dilihat dari kondisi arsitek bangunan. Namun ketika berbicara hasil yang dihasilkan oleh bangunan masjid yang dibangun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di zaman Rasulullah SAW sangatlah jelas, sangatlah hebat ketika bangunan dalam kondisi yang sangat sederhana tapi melahirkan orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yakni
dalam rangka an aqimuddin, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sahabat Bunyan Islam TV rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan sinyalemen di mana akan datang kepada kalian satu zaman di mana pada zaman tersebut Islam hanya nama, Al-Quran tinggal tulisan, bahkan masjid-masjid mereka makmur tapi sepi daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali inilah yang perlu kita khawatirkan pada saat dan kondisi saat ini. Bangunannya megah, arsiteknya begitu bagus, tapi bangunan yang megah dan arsitek yang begitu bagus sepi daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi daripada aspek bangunan barangkali seperti itu apa yang dilakukan di zaman Rasul dan apa yang terjadi di abad modern sekarang ini. Lantas yang kedua, kita tinjau masjid itu adalah dari aspek maknawiyah atau aspek tujuan. Dari aspek maknawiyah atau aspek tujuan, di zaman Rasul masjid hanya ada dua yang dibangun berdasarkan tujuannya. Pertama, ada masjid yang dibangun berdasarkan takwa, dan yang kedua ada masjid yang dibangun berdasarkan perpecahan, berdasarkan permusuhan, bahkan sampai-sampai masjid dibangun untuk menghancurkan umat Islam pada saat itu. Nah, dari tujuan-tujuan tadi, berarti yang harus kita miliki saat ini adalah masjid didirikan berdasarkan ketakwaan. La masjidun ussisa ala taqwa, Al-Quran menegaskan. Masjid didirikan atas dasar ketakwaan. Nah, bagaimana kondisi dan wujud daripada masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan? Tentunya kita lihat dari fungsi masjid itu sendiri. Masjid adalah menjadi pusat daripada ibadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, masjid dijadikan sebagai tempat pembinaan umat. Kalau masjid sebagai tempat ibadah, yakni masjid tidak sunyi dari pelaksanaan ibadah. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah. Masjid ramai dengan melaksanakan sholat berjamaah. Masjid ramai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bahkan yang kedua, masjid sebagai pusat pembinaan umat. Kalau zaman Rasul kita mendengar ada satu sosok Umar bin Khattab sebagai seorang yang pemberani. Kita mendengar seorang sosok yang disebut dengan Khalid bin Walid. Dia adalah termasuk seorang pahlawan. Bahkan yang ketiga kita mendengar sosok yang disebut dengan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang saudagar yang sukses dalam mengelola perniagaan dan ekonominya. Dan banyak lagi sosok sahabat-sahabat Rasul yang sukses sebagai produk dari pembinaan di dalam masjid. Namun ketika masjid yang ada di zaman Rasul karena dibangun atas dasar ketakwaan, ini ada sedikit perbedaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan di abad modern ada penyimpangan, ada pergeseran. Kalau kita mendengar Umar bin Khattab, kalau kita mendengar Khalid bin Walid, kalau kita mendengar sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika mereka berada di dalam masjid, mereka duduk bersama. Kedudukan yang miliki di luar masjid tidak menjadikan kesombongan dirinya ketika berada di dalam masjid. Seorang sosok Umar bin Khattab tidak menunjukkan kesombongan karena dia seorang pemberani ketika dia berada di dalam masjid. Seorang sosok Khalid bin Walid tidak menyombongkan dirinya karena dia sebagai seorang pahlawan. Termasuk seorang sosok Abdurrahman bin Auf, mereka ataupun dia tidak sombong karena dia termasuk orang yang sukses dalam kehidupan iktisodiyahnya atau kehidupan ekonominya.
Mereka duduk bersama, tapi hanya ada satu yang mereka pikirkan, yakni bagaimana agama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu-satunya nilai yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bagaimana ajaran Islam supaya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, jelas kalau berbicara masjid di zaman Rasulullah, karena dibangun atas dasar ketakwaan, bukan dibangun atas dasar untuk perpecahan dan permusuhan, tapi justru dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kedua, tadi sampaikan ada masjid yang didirikan atas dasar perpecahan dan permusuhan. Kaitan dengan masjid ini, Rasul mengabadikan dengan istilah masjid dirar. Bukan Rasul melarang untuk beribadah atau untuk berdiri sholat di masjid tersebut. La taqum fi abada, karena di dalam masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni harus muncul rijalu yuhibbuna ayyatatoharu, yakni sosok orang-orang yang mencintai kepada kebersihan ataupun kepada kesucian. Bahkan di masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan hanya satu, yakni mereka pikirkan supaya menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, tidak ada yang dilakukan kecuali mereka zikrullah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ketiga, hanya ada satu perbuatan selain daripada zikrullah, yakni mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diabadikan di dalam surat An-Nur, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauma tataqallabul fihil qulubu wal absar. Jadi mereka senantiasa tidak terlalaikan dengan perniagaan, tidak terlalaikan dengan jual beli, dan tidak terlalaikan dari zikrullah. Bahkan mereka senantiasa menegakkan sholat, dan mereka mengeluarkan zakat, dan mereka takut datangnya suatu hari di mana di dalam satu hari tersebut menggoncangkan hati dan penglihatan. Sahabat Bunda Islam TV rahimakumullah, aspek yang ketiga kaitan dengan masjid adalah aspek ijtimainya, yakni aspek kegiatan yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Masjid menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan umat Islam. Sehingga kegiatan apa yang harus dilakukan dalam masjid? Salah satu yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18. Wa anal masjida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya di dalam masjid atau seluruh masjid itu adalah kepunyaan Allah. Dan janganlah engkau perlakukan di dalam masjid, yakni tidak menjadikan sembahan ataupun yang diibadahi kecuali satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau demikian, kegiatan yang dilakukan dalam masjid, yakni bagaimana mereka melaksanakan ibadah dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah, sebagai satu-satunya zat yang wajib diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kegiatan yang bisa dilakukan dalam masjid adalah masjid dijadikan sebagai sarana pembinaan umat. Sehingga berbicara pembinaan umat tentunya kaitan dengan politik, kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan sosial, dan kaitan dengan kebudayaan. Bahkan yang ketiga, ada kegiatan yang dilakukan dalam masjid semata-mata, yakni masjid dijadikan sebagai pusat ibadah, dijadikan sebagai satu-satunya tempat untuk melaksanakan, mendekatkan, dan mentaqarrubkan diri seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rabb-Nya. Sahabat Bunda Islam TV rahimakumullah, kaitan dengan pusat peradaban, tentunya masjid mempunyai peranan
mempunyai fungsi, bahkan harus sanggup melahirkan kepribadian-kepribadian muslim yang senantiasa mereka tunduk dan takluk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan senantiasa mereka mencontoh kepada apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lewat masjid dijadikan sebagai pusat ibadah, dan lewat masjid harus tercetak kepribadian-kepribadian yang betul-betul mereka tunduk atas perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap contoh yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan peradaban, sehingga kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kehilapan datangnya dari kehilapan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain billah fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.